Liz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, saya dengan Dokter Amal. Dengan Ibu siapa? Oh, baik, Ibu Sinta. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika bersedia Ibu Sinta, di sini nanti bersama dengan suami. Mungkin suaminya bisa diajak masuk, Ibu, sebagai saksi nanti selama pemeriksaan. Sebelumnya nanti Ibu bisa tidur di atas bed, kemudian bagian perutnya bisa dibuka ya Ibu, untuk bajunya sedikit. Saya akan siapkan terlebih dahulu. Baik Ibu, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Baik, yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu pada bagian perutnya. Kita pada trimester 2 sampai dengan 3 kehamilan, biasanya pada bagian perutnya terlihat membesar. Kemudian di sini kita lihat juga yaitu adalah terlihat membujur. Kemudian terlihat juga biasanya ada hiperpigmentasi linea alba. Kemudian kita nilai juga apakah ada striae maupun sikatrik. Kemudian apakah juga terdapat gerakan anaknya atau tidak, ada gerakan anak atau tidak. Selanjutnya kita lakukan yaitu adalah pemeriksaan Leopold. Yang pertama, pemeriksaan Leopold 1, yaitu adalah kita menghadap ke arah muka ibu, yaitu adalah kita lakukan pemeriksaan seperti ini. Tangannya kita raba-raba untuk menentukan dari tinggi fundus uteri. Kita raba yaitu kita nilai apakah itu adalah bulat keras, berarti tandanya kepala, bulat lunak bokong. Kalau kecil-kecil berarti ekstremitas. Apabila dia itu memanjang berarti adalah punggung. Selanjutnya pada kehamilan aterem pada Leopold 1, dia itu adalah bulat, keras dan lunak, berarti itu adalah tandanya bokong. Selanjutnya pada Leopold kedua posisinya sama, kita lakukan pada bagian perutnya. Di sini yaitu adalah dia akan terdapat melengkung atau memanjang, berarti tandanya adalah punggung. Terus kemudian kita tentukan juga punggung kanan, puka maupun pukinya. Selanjutnya Leopold 3 posisinya masih sama, yaitu adalah kita raba seperti ini pada simpisisnya. Kemudian kita raba juga apabila dia bulat keras berarti kepala, bulat lunak untuk bokong, kemudian memanjang itu untuk punggung. Kemudian apabila dia itu kecil-kecil berarti dia ekstremitas. Kemudian selanjutnya tadi untuk Leopold 2 juga apabila dia teraba kecil-kecil berarti dia kaki. Kemudian selanjutnya untuk Leopold pada Leopold yang ketiga, yaitu biasanya akan teraba pada kehamilan aterem, yaitu akan teraba representasi dari kepala, yaitu adalah bulat keras. Selanjutnya kita lanjutkan untuk Leopold yang keempat, yaitu posisinya kita mengarah ke bagian kaki ibu. Kita nilai di sini dari jari kita, apabila dia konvergen berarti dari kepala bayi sudah belum masuk dari pintu atas panggul. Apabila dia divergen jari kita berarti dari kepala bayi sudah masuk ke pintu atas panggul. Apabila jari kita sejajar berarti dari kepala bayi sudah masuk setengah di atas pintu atas panggul. Selanjutnya yaitu adalah kita lakukan pemeriksaan dari tinggi fundus uteri, yaitu adalah kita ukur dari simpisis sampai dengan fundus uteri panjangnya berapa. Oke. Selanjutnya kita lakukan pengukuran yaitu adalah kontraksi dari uterus. Kita lakukan seperti ini pada bagian perut. Kita taruh tangan kita selama 10 menit. Di sini kita nilai dari yaitu adalah frekuensi, kemudian durasi maupun jumlah kontraksinya ada berapa. Normalnya itu adalah jika ada kuat berarti terjadi 2 kali kontraksi dalam 10 menit, di mana masing-masing kontraksi yaitu akan ada intervalnya selama 10 detik. Kemudian di antaranya itu ada jeda atau istirahatnya. Selanjutnya itu adalah kita lakukan untuk pemeriksaan dari bunyi jantung. Bunyi jantung di sini pada Leopold 2 sudah kita tentukan dari puka maupun pukinya. Kemudian sebelumnya kita raba dari punktum maksimumnya, yaitu adalah jika sudah ketemu, kemudian kita menggunakan dari stetoskop Lennec untuk mendengarkannya, yaitu kita dengarkan pada punktum maksimum atau pada punggung janin. Yaitu adalah kita lakukan pada 5 kali repetisi. Pada 5 detik pertama kita dengarkan dari bunyinya, kita hitung dari frekuensi. 5 detik kedua kita istirahat, 5 detik ketiga kita dengarkan kembali, 5 detik keempat kita istirahat, 5 detik kelima kita dengarkan. Oke, jika sudah, dari hasil jumlahnya ini akan kita kalikan 4 untuk mengukur dari frekuensi dari denyut jantung bayi. Baik, Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaan kehamilannya sudah selesai. Mungkin bisa pakainya bisa dipakai kembali. Saya akan ceritakan terlebih dahulu ya Ibu.
Baik, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.